Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis SWOT dari Proses Transaksi Pasar. Langsung aja ya teman-teman. Nah, apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, apa sih pengertian analisis SWOT menurut para ahli? Langsung aja yuk kita bahas. Yang pertama ada Philip Kotler. Nah, menurut Philip Kotler ini, pengertian analisis SWOT adalah evaluasi terhadap semua kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terdapat pada individu atau organisasi. Selanjutnya yang kedua ada Freddy Rangkuti. Menurut Rangkuti, definisi analisis SWOT adalah usaha yang dilakukan berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan pada saat yang sama dapat meminimalisir kelemahan dan ancaman. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Selanjutnya ada Rais. Menurut Rais, pengertian analisis SWOT adalah metode analisis yang paling mendasar yang berguna untuk mengetahui topik dan permasalahan dari 4 sisi yang berbeda. Hasil akhir dari analisis ini adalah arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuatan dan peluang yang ada, serta mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Terus, apa aja sih unsur dari analisis SWOT itu? Nah, yuk kita simak. Yang pertama, unsur-unsur analisis SWOT yang pertama ada kekuatan. Nah, analisis terhadap unsur kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, misalnya, menganalisis tentang kelebihan apa saja yang dimiliki perusahaan, seperti dari segi teknologi, kualitas hasil produksi, lokasi strategis, atau unsur kekuatan yang lain yang lebih menekankan pada keunggulan perusahaan. Yang kedua ada kelemahan. Selain melihat unsur kekuatan perusahaan, sangat penting untuk mengetahui apa saja sih kelemahan yang dimiliki perusahaan. Nah, untuk mengetahui kelemahan perusahaan, bisa dengan melakukan perbandingan dengan pesaing, seperti apa yang dimiliki perusahaan lain namun tidak dimiliki perusahaan Anda. Nah, yang ketiga ada peluang. Unsur peluang biasanya dibuat pada saat awal membangun bisnis. Ini karena bisnis dibentuk berdasarkan peluang atau kesempatan untuk menghasilkan keuntungan. Unsur peluang termasuk daftar apa saja yang memungkinkan bisnis mampu bertahan dan diterima di masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Rias Fitri Kusuma. Ya, meneruskan presentasi dari Mbak Eka Indar. Unsur-unsur analisis SWOT yang keempat adalah ancaman atau threats. Analisis terhadap unsur ancaman sangat penting karena menentukan apakah bisnis dapat bertahan atau tidak di masa depan. Beberapa hal yang termasuk unsur ancaman, misalnya banyaknya pesaing, ketersediaan sumber daya, jangka waktu minat konsumen, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya, apa saja manfaat analisis SWOT? Jadi, secara umum, manfaat analisis SWOT adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan menjadi lebih memahami kekuatannya dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkannya. Yang kedua, perusahaan dapat melihat suatu peluang dan dapat mempertahankan peluang. Yang ketiga, perusahaan mengetahui kelemahan serta mencari solusi untuk mengurangi kelemahan tersebut. Yang keempat, perusahaan mengetahui potensi ancaman serta mencari solusi untuk menghindari ancaman tersebut. Faktor yang memengaruhi analisis SWOT. Secara garis besar, terdapat 2 faktor utama yang memengaruhi analisis SWOT, yaitu
faktor internal dan faktor eksternal. Berikut penjelasan singkatnya. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam suatu perusahaan, yaitu kekuatan dan kelemahan dari perusahaan itu sendiri. Adapun beberapa hal yang merupakan bagian dari faktor internal adalah sumber daya keuangan yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, properti teknologi terkini, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, kemampuan pemasaran yang baik, kemampuan distribusi yang baik. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah semua faktor yang berasal dari luar perusahaan atau ancaman dan peluang, dan berpengaruh terhadap performa perusahaan tersebut. Adapun beberapa hal yang merupakan bagian faktor eksternal adalah yaitu tren bisnis, budaya masyarakat, sosial, politik, dan ideologi, kondisi perekonomian suatu negara, peraturan dan kebijakan pemerintah, dan perkembangan teknologi. Pentingnya analisis SWOT dalam bisnis. Analisis SWOT sangat penting untuk dilakukan, yaitu sebagai kerangka untuk menganalisis apa yang dimiliki dan tidak dimiliki perusahaan. Analisa SWOT sudah dianggap sebagai metode analisis untuk mendeskripsikan perusahaan yang paling dasar. Melalui analisa SWOT dapat menjadi bahan untuk membuat perencanaan strategis dan mencapai tujuan perusahaan secara lebih sistematis. Analisis yang diterapkan dengan baik dan dijalankan dengan benar dalam sebuah perusahaan akan sangat membantu untuk melihat sisi-sisi perusahaan yang selama ini tidak terlihat. Tanpa melakukan analisis, bisa jadi bisnis yang dibangun tidak berjalan secara efisien dan juga efektif. Mungkin penjelasan tentang analisis SWOT dari proses transaksi pasar cukup sekian. Saya dan Mbak Eka Indar mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.